Shalom Jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan sesi pelajaran kita di Tanah Perjanjian, pelajaran yang kelima. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu takkan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merindah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merindah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami hidup Tuhan, kesempatan Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan pelajaran Alkitab Tuhan. Bukalah setiap telinga kami, setiap pikiran kami Tuhan, setiap hati kami Tuhan, supaya apa yang dapat kami dengar dapat menguatkan hati kami Tuhan, dapat menumbuhkan setiap iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, salam damai sejahtera Tuhan buat kita semua. Bagaimana kabar kita semua? Apakah kita lelah ketika kita naik Gunung Sinai? Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kalau dalam itinerary atau dalam rencana perjalanan kita hari ini akan masuk ke Israel. Jadi itu sebabnya kita tema kita pada saat ini dalam sesi ini adalah Welcome to Israel. Karena dari Gunung Sinai kita akan langsung menuju ke Israel. Nah, ada opsi biasanya kalau saudara mau ke Israel dari Gunung Sinai, biasanya tur akan menawarkan sebuah wisata. Nah, wisata ini luar biasa, tidak jauh dari Gunung Sinai, biasanya akan menginap 1 malam di sebuah tempat yang sangat-sangat indah. Tapi itu optional, jadi saya hanya akan tunjukkan foto-foto karena kita tidak mendapatkan nilai-nilai rohani di tempat itu. Jadi artinya bukan tidak mendapatkan nilai rohani, artinya tidak ada peristiwa-peristiwa penting di dalam Alkitab di tempat tersebut, yaitu tempat yang disebut dengan Sharm el-Sheikh. Ini tempat yang luar biasa di Mesir. Ini wisata yang
bisa untuk didatangi para wisatawan baik dari Mesir sendiri atau bahkan dari luar negeri. Karena Sharm el-Sheikh ini disebut Balinya Mesir. Nah, sangat menarik memang kalau biasanya tur-tur hari ini akan menawarkan untuk menginap 1 malam di Sharm el-Sheikh. Nah, ini tempatnya indah sekali. Tempatnya di mana, Pak? Nah, ini kita akan lihat ya, kembali ke peta kita. Ini petanya. Jadi yang saya kasih lingkar warna kuning itu adalah Gunung Sinai yang kemarin kita mendaki. Kita ada di Saint Catherine di sana. Nah, setelah kita turun biasanya kita akan ditawarkan oleh tur ke tempat wisata namanya Sharm el-Sheikh ini. Nah, tempatnya di mana? Anda perhatikan di peta itu di panah warna merah. Itu ada pesisir. Nah, pesisir pantai atau pesisir laut merah, termasuk masih laut merah ya. Jadi kalau kita lihat di warna biru itu semua laut merah, saudara, yang di dalam. Nah, di pesisir di bawah kaki Gunung Sinai itu ada pantai yang dinamakan Sharm el-Sheikh ini. Ini disebut dengan Balinya Mesir. Anda bisa lihat lautnya sangat bening, sangat bersih, dan banyak cottage, banyak hotel, banyak tempat-tempat yang bagus untuk orang menginap di sana. Nah, kita akan lihat beberapa tempat-tempatnya ya, supaya kita ada gambaran. Saudara boleh minta opsi untuk tidur di sana semalam atau mau langsung ke Israel, silakan. Nah, ini tempat-tempatnya, ada hotel-hotel yang bagus, hotel-hotel bintang 5, hotel-hotel yang luar biasa, ada kolam renangnya, ada wahana untuk anak-anak juga, perosotan, waterworld-nya luar biasa bagus. Ini di Sharm el-Sheikh. Juga saudara bisa berlayar dengan kapal yang di bawahnya pakai kaca. Nah, ini seperti ini kapalnya. Jadi Anda bisa di bawah ikut berlayar sambil menikmati dunia bawah laut. Ini di Sharm el-Sheikh. Ini satu tempat yang sangat bagus sekali, saudara. Nah, tapi kita akan tidak banyak akan di sini. Gak ada salahnya juga sambil setelah selesai dari naik Gunung Sinai capek, nah kita beristirahat di Sharm el-Sheikh. Tapi kalau memang budget kita pakai yang budget yang murah, biasanya kita tidak menginap di sini, kita akan dibawa langsung menuju ke Israel. Biasanya orang kalau sudah pergi ke Israel, mulai dari Mesir, sudah 2 hari di Mesir rasanya sudah pingin sekali, kapan nih sampai ke Israel. Nah, makanya kita akan lihat. Kembali ke peta yang saya tampilkan. Nah, ini lihat, yang lingkaran warna biru adalah Saint Catherine atau Mount Sinai. Kita kemarin menjawab apa 3 nama Gunung Sinai, ada Gunung Horeb, ada Gunung Allah, ada Jabal Musa. Itu jawaban kuis minggu lalu. Nah, saudara, tapi kalau saudara tidak ke Sharm el-Sheikh, itu Sharm el-Sheikh di panah warna kuning, perhatikan, saudara bisa langsung menuju ke Israel. Nah, biasanya itu jalur warna kuning itu adalah jalur darat, jalur bis. Nah, kalau kita mau menikmati pantainya ya kita bisa berhenti di pantai Nuweiba. Nah, ini pantai Nuweiba ini pantai yang akan menuju ke Israel, tapi masih di wilayah Mesir. Nah, ini saya pernah mampir di pantai Nuweiba, saya kasih gambarnya saja ini ya. Jadi ini saya mampir di pantai Nuweiba. Di sini kita bisa menikmati pantai yang indah, bersih dan menawan. Dan ini ada perjalanan juga menuju ke Israel. Nah, dari situ kita menuju ke Israel. Perhatikan, saya akan kembali ke peta yang sebelumnya. Nah, ini perhatikan ya. Jadi di Nuweiba itu yang panah warna hijau. Nah, dari situ kita akan menuju menyusuri Laut Merah menuju ke Israel. Nah, di panah warna merah, perhatikan, itu ada namanya Taba Border. Itu adalah tempat kita akan masuk atau itu tempat kita atau perbatasan. Ya, jadi ada imigrasi perbatasan untuk masuk ke Israel. Namanya Taba Border, daerah Taba. Ini pintu perbatasan di Taba. Nah, ini kurang lebih gambarannya, saya ke sana dan ini penjagaan sangat ketat. Saudara bisa
perhatikan penjagaan sangat ketat dengan tentara senapan laras panjang, siap tembak, dan saudara jangan harapkan pelayanan yang ramah karena mereka sangat-sangat jaga wibawa ya, sangat jaim sekali sehingga kita jarang mendapatkan pelayan ramah di tempat perbatasan ini saudara, dan pemeriksaan sangat ketat. Jadi saudara betul-betul perhatikan apa yang tidak boleh dibawa, apa yang harus dibawa atau apa yang harus dipisahkan karena pemeriksaan begitu sangat ketat, termasuk tidak boleh bercanda-canda yang aneh-aneh ya. Jadi kita harus hati-hati di situ. Ini adalah Israel Authority, ini masuk ke daerah kekuasaan Israel. Nah ini kalau lewat jalan darat saudara. Nah hari ini kita akan masuk langsung ke Israel saudara dari Mesir. Jadi kita tinggalkan Mesir, kita katakan goodbye Mesir ya, sama-sama kita katakan selamat tinggal Mesir dan kita akan masuk ke Israel. Nah perjalanan kalau bangsa Israel sampai 40 tahun ya, kita 4 sesi kita udah sampai ke Israel. Jadi luar biasa anugerah Tuhan buat kita. Hari ini kita akan masuk ke Israel, selamat datang di Israel. Saya tahun lalu ke Israel, tapi tidak lewat jalan darat yang tadi, tapi lewat airport Ben Gurion. Nah, ini saya dengan istri, saya menemani keluarga Bapak Okto untuk berziarah di sana, dan kita masuk lewat Ben Gurion Airport. Ini di Tel Aviv. Jadi ini kita nggak lewat jalan darat, tapi kita langsung masuk Israel melalui airport, kita tidak lewat Taba. Jadi kita lewat langsung masuk ke Yerusalem, atau kita bisa masuk ke mana saja, tapi kita sudah ada di wilayah Israel, saudara. Ini satu hal yang indah, bagaimana kita akan masuk tanah perjanjian. Kalau kita naik bis, kan perjalanannya sangat panjang itu, dari Saint Catherine sampai ke Yerusalem, sangat panjang dan sangat asik ketika di dalam bis kita nyanyi sama-sama, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Wah, itu nyanyi lagu itu sangat tepat perjalanan kita kalau dari Saint Catherine menuju ke Israel, ya ke Yerusalem. Jadi biasanya kita akan langsung menginap di downtown-nya, di pusat kota Yerusalem. Nah, kita lihat bagaimana kita akan berkenalan dengan kota Yerusalem terlebih dahulu sebelum kita akan mengunjungi banyak tempat yang ada dalam perjanjian baru atau di perjanjian lama. Mari kita akan lihat tempat-tempat itu, tapi secara khusus mari kita berkenalan dengan kota Yerusalem. Ini dia kota Yerusalem. Sedikit keterangan buat kita, Yerusalem ini terkenal dengan ikonnya yaitu Dome of the Rock atau kubah emas. Ini yang biasanya muncul, ini landscape ya, ini pemandangan Yerusalem yang sangat terkenal. Nah perhatikan, itu ada tembok-tembok yang nanti akan saya bahas untuk kita semua. Ya, jadi Yerusalem kuno itu dikelilingi oleh tembok tinggi, mungkin sekitar 12 meter kalau nggak salah ya, jadi cukup tinggi tembok ini mengelilingi Yerusalem. Nanti kita akan lihat beberapa hal. Nah mari kita berkenalan dengan kota yang indah ini. Ya, Yerusalem menurut Alkitab adalah ibu kota bangsa Israel kuno sejak tahun 1070 sebelum Masehi. Jadi ini kota yang sangat kuno, kota lama sekali. Dan nama Yerusalem dalam catatan paling awal kota itu disebut Salem. Abraham pernah ketemu dengan Raja Salem. Ya, jadi Salem itu diartikan berasal dari Yerusalem, sehingga Salem dianggap sebagai nama kuno dari kota Yerusalem. Dalam bahasa Ibrani, nama kota Yerusalem dipakai kata Yerusalayim, ya Salayim. Yerusalayim ini adalah nama asli atau nama dalam bahasa Ibrani kata kota Yerusalem, Yerusalayim. Nah, pengejaan tengah bagian terakhir kata ini menyiratkan satu bentuk ganda. Jadi Yerusalem dari kata Yerusalem atau Shalom dari kata damai. Nah, kalau kita mengucapkan Yerusalayim
itu ada penekanan bahwa ada pengucapan ganda atau penekanan arti ganda. Jadi kalau kita ngomong kata shalom, shalem itu adalah damai, maka Yerusalem artinya adalah kota double damai atau kedamaian ganda, double peace. Nah ini kota yang sangat indah, makanya kota ini terus dijaga kedamaiannya. Karena sampai hari ini pun kota ini menjadi kota yang suci bagi 3 agama besar. Sekali lagi Kristen, Islam, dan Yahudi menjadikan Yerusalem adalah kota suci mereka. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi ada tembok ratapan, ada Dome of the Rock, Kristen juga mengaku itu, dan bagi Islam ada Masjid Al-Aqsa, di mana dipercaya Nabi Muhammad naik ke surga dari tempat itu yang dibangun Masjid Al-Aqsa. Jadi ini menjadi kota yang sangat suci bagi 3 agama besar di dunia ini. Jadi ini menjadi satu pengertian yang indah buat kita. Nah, Yerusalem menjadi saksi perjuangan orang Yahudi juga sepanjang sejarahnya. Yerusalem pernah mengalami dihancurkan 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut serta ditaklukkan kembali 44 kali. Bagian tertua kota ini menjadi tempat pemukiman pada milenium keempat sebelum Masehi. Jadi Yerusalem ini menjadi kota yang sangat-sangat bersejarah bagi orang yang mau belajar Alkitab. Nah mari kita akan lihat secara penuh, secara utuh tentang Yerusalem ini, karena Yerusalem ini menjadi kota yang sangat luar biasa, di mana sekali lagi menjadi kota yang hari ini menjadi viral karena bukan viral ya istilahnya, menjadi sesuatu yang heboh ketika Presiden Amerika Donald Trump menyatakan ibu kota Israel Yerusalem. Wah itu menggegerkan saudara, membuat geger karena ibu kota Israel itu kan Tel Aviv. Jadi secara politik itu Tel Aviv, tapi orang Kristen menganggap Yerusalem adalah kota yang sangat penting. Sehingga tidak tahu Presiden Donald Trump tiba-tiba menyatakan bahwa ibu kota Israel adalah Yerusalem. Wah itu menggegerkan semua, termasuk bangsa-bangsa Arab yang ada di sekitar menjadi marah dan lain sebagainya. Nah ini yang kita mungkin sedikit politik yang sedang terjadi di Yerusalem. Nah Yerusalem terus dijaga kedamaiannya karena Yerusalem artinya double peace atau kedamaian ganda. Dalam bahasa Arab dipakai kata Al-Quds, itu Yerusalem. Jadi sedikit berbeda ya, jadi ini yang kita mesti pahami. Saudara, Yerusalem ini dikelilingi tembok, beberapa kali harus hancur dan dibangun kembali, salah satunya oleh Nehemia, seorang juru minuman raja. Nah doakan, saya sedang menulis tesis tentang Nehemia, bagaimana dia kembali membangun tembok Yerusalem yang roboh dengan kepemimpinan yang luar biasa. Nehemia bukan seorang nabi, Nehemia bukan seorang arsitek, tapi dia mampu membangun tembok Yerusalem yang roboh hanya dalam waktu 52 hari saja. Wow, luar biasa ya, ini orang hebat, luar biasa dengan tipe kepemimpinan yang luar biasa. Nah doakan kalau sudah jadi ya akan saya buat buku juga supaya kita bisa menikmati bagaimana Nehemia membangun tembok Yerusalem yang roboh. Baik, mari kita akan lihat satu gambaran tentang peta atau situs-situs kunci di kota Yerusalem supaya kita mengenal. Nah perhatikan. Nah itu adalah gambaran kota Yerusalem kalau kita lihat secara denahnya seperti itu ya. Perhatikan di kawasan warna hijau yang agak kebiruan itu kawasan muslim. Jadi memang ini adalah kawasan-kawasan yang dibagi 4 kawasan yang penting. Maka tidak salah kalau saya berkata tadi bahwa Yerusalem adalah menjadi kota suci bagi 3 agama besar, termasuk kalau di Israel itu ada kelompok namanya Armenia. Nah Armenia ini juga termasuk kelompok besar saudara. Jadi ada kawasan Kristen, di situ ada makam kudus Tuhan Yesus. Jadi ini kita biasa kunjungi juga. Jadi kalau kita ke Israel nanti kita akan berkunjung juga ya ke makam kudus ini, Garden Tomb ya, kita akan mengunjunginya
biasanya kita di sana nanti akan melakukan perjamuan kudus. Nah, di kawasan Kristen itu ada Garden Tomb, makam gereja makam kudus. Nah, ada kawasan Muslim tentu saja itu adalah Masjid Al-Aqsa, ya. Jadi ada Masjid Al-Aqsa itu juga di peta, ada kubah batu, itu biasanya tempat orang-orang Yahudi juga untuk bersembayang. Itu Dome of the Rock, itu menjadi ikon kota Yerusalem. Terus ada Haram al-Syarif, itu juga tempat sucinya orang Muslim. Dan bagi orang Yahudi itu ada tembok ratapan atau tembok bagian barat, di mana mereka percaya itu adalah satu-satunya sisi yang tersisa dari tembok bait suci yang pernah dibangun pada zaman dulu. Jadi mereka meratapinya, berdoa setiap hari di tembok ratapan. Nanti kita akan berkunjung juga ke tembok ratapan. Kita akan lihat bagaimana orang Yahudi banyak berdoa di sana. Orang-orang Indonesia juga banyak berdoa di sana. Silahkan kalau sudah mau berdoa, untuk doa-doa saudara bukan mengkultuskan sebuah tempat atau benda-benda, tetapi ya doalah supaya kita merasakan sensasi yang lebih asik ya. Jadi bukan suatu spiritisme, okultisme, bukan kita mengkultuskan tempat, bukan, tetapi ya sudah sampai sana enggak ada salahnya doa. Kita bersama-sama dengan orang Yahudi, mereka memakai tali-tali untuk tali-tali doa di lengan, di kepala, pakai kipah, ada yang pakai talit. Nah, nanti juga dalam sesi pelajaran ini kalau kita akan sampai kepada, saya akan bahas tentang benda-benda orang-orang Yahudi yang biasa dipakai untuk beribadah. Nah, ini mendapatkan banyak nilai-nilai yang bagus juga di sana. Nah, perhatikan di situ ada kawasan Yahudi, ada kawasan Armenia. Nah, ini adalah situs-situs kunci di kota Yerusalem. Nah, sekarang kita lihat secara utuh denahnya seperti apa atau bagian-bagian tempat yang khusus yang kita akan lihat. Nah, hari ini saya tidak akan banyak bicara tentang kota tempat-tempat yang lain, saya hanya akan bicara khusus kota Yerusalem. Jadi minggu depan kita baru akan mengunjungi tempat-tempat seperti Taman Getsemani, Bukit Zaitun, dan lain sebagainya. Tapi sesi ini kita akan berkenalan dengan kota Yerusalem, kota yang indah sekali. Baik saudara, ini adalah bagian-bagian kota Yerusalem. Coba perhatikan, cukup jelas saya rasa kalau kita melihat ini. Di sini kita menemukan beberapa tempat-tempat yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Nah, perhatikan itu tembok-tembok yang dibangun termasuk zaman Nehemia itu membangun kembali tembok-tembok yang roboh itu. Saudara, ini dibangun dengan begitu luar biasa, orang Israel tinggal di dalamnya dan dikelilingi oleh tembok. Nah, tembok itu disediakan untuk orang akses keluar masuk, yaitu 8 pintu gerbang. Anda bisa melihat di situ, di sekitar-sekitarnya ada banyak tempat-tempat menarik ya. Ada Garden Tomb, ini tempat kubur Yesus. Ada juga ada Mount of Olive, ini Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun nanti ada banyak tempat yang bagus sekali ya. Ada Getsemani, ada Kapel Kenaikan Tuhan, ini banyak sekali tempat-tempat yang indah. Jadi kalau sudah di Yerusalem, kita biasanya 3 hari atau 4 hari di Yerusalem enggak kemana-mana, karena hanya di seputar kota aja kita udah mengunjungi banyak tempat, dan biasanya setiap tempat ada penjelasan dan juga ibadah yang kita akan lakukan sesuai dengan apa yang terjadi di tempat tersebut. Nah, perhatikan di situ ada 8 pintu gerbang yang sampai hari ini ada. Yang pertama adalah pintu gerbang, dilihat dari atas dulu ya, Damascus Gate. Yang kedua Herod's Gate, kemudian Lions Gate, kemudian Golden Gate, dan Dung Gate, kemudian Zion Gate, dan Java Gate, kemudian New Gate. Ini adalah pintu-pintu gerbang yang menutup kota Yerusalem, tapi bukan seluruh. Artinya di Yerusalem itu ada kota lama yang disebut dengan The Old City atau Kota Lama Yerusalem. Nah, saudara kalau masuk ke sana indah sekali karena masih dari bangunan-bangunan rumah dari batu dan sebagainya. Ini untuk masih akan menunjukkan kepada kita tentang keadaan kota Yerusalem yang lama. Nah, nanti di dalam situ juga kita bisa mengikuti
perjalanan Via Dolorosa itu di bagian gerbang baru, gerbang Damaskus ini kita bisa masuk. Nah ini tempat-tempat yang sangat menarik ya, kita menyusuri penderitaan Yesus ketika disalib, mulai dari tempat pengadilan sampai menuju ke tempat Bukit Golgota di mana Yesus disalibkan. Nah, perjalanan Via Dolorosa itu jangan heran nanti karena ada stasi-stasi yang diberikan penjelasan oleh local guide, tapi itu versi Katolik. Jadi stasinya lebih banyak, kalau nggak salah ada 13 atau 14 stasi itu ya. Jadi cukup banyak untuk stasinya, tapi Kristen stasinya tidak terlalu banyak, sekitar 9. Nah saudara, ini menjadi sesuatu yang dimana stasi ini begini, suatu tempat di mana Yesus membuat sejarah di sebuah tempat itu, misalnya Yesus dipukul, jatuh. Nah di tempat jatuh itu disebut stasi Yesus jatuh gitu ya. Stasi apa? Yesus dikasih minum, itu di stasi. Jadi ada stasi-stasi seperti itu. Adalah tempat di mana sejarah dibuat oleh Yesus dalam menuju Golgota dalam penyalipannya. Nah, kalau sekarang saudara mengunjungi ke sana, nanti kita akan juga lihat, jangan heran karena tempatnya berubah, adalah menjadi sebuah pasar yang sangat padat orang, jadi berdesak-desakan. Nah, ini sekitar di Kota Lama. Nanti kita akan mengunjungi ya Yerusalem, khususnya kita akan perjalanan Via Dolorosa. Kalau saudara mau sewa salib juga boleh sambil dipanggul dalam perjalanan, tapi saya tidak sarankan karena sangat merepotkan ya, hanya untuk mengejar sensasi saja, toh salibnya juga kecil. Nah saudara, ini yang kita lihat di sini ada banyak pintu gerbang yang kita temukan. Ada juga gereja Santa Ana. Santa Ana ini dipercaya ibunya Maria, saudara. Nanti kita akan berkunjung juga untuk bisa ke sana. Ada juga kolam Bethesda. Nah, kita akan melihat sekarang secara khusus ada tempat-tempat yang menarik ini. Bagaimana kita akan melihatnya per gerbang. Tapi saya tidak membahas semua gerbang ya, terlalu panjang nanti. Karena gerbang-gerbang itu ya tidak banyak punya arti khusus. Tapi saya akan membahas 2 gerbang yang sangat penting saja. Salah satunya sih, ya ini salah satunya. Ini dua yang saya ingin bahas dalam sesi ini. Jadi yang lain bisa saudara baca sendirilah ya, browsing karena banyak juga info-info tentang gerbang ini. Tapi yang pertama kita akan belajar tentang satu gerbang yang Anda lihat di depan Mount of Olive atau Gunung Bukit Zaitun, yaitu Lion Gate. Ya, Lion's Gate. Nah, kenapa disebut Lion's Gate? Karena ada salah satu relief yang berbentuk singa. Nah, itu yang gambar di bawah. Kalau yang di atas itu saya kasih lingkaran warna merah. Itu adalah relief dengan gambar singa, maka dikasih nama Lion's Gate, gerbang singa. Nah, apa yang terjadi di dalam gerbang ini atau peristiwa apa di Alkitab yang pernah terjadi di gerbang ini? Karena orang Yahudi juga menyebut gerbang ini bukan hanya Lion's Gate, tapi gerbang Santo Stefanus. Nah, tentu saja kita punya gambaran dong, apa yang terjadi dengan Stefanus. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7 ayat 5 sampai ke-7 dikatakan demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Saudara tahu kisah ini? Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini ketika penganiayaan terjadi, indah sekali ya. Yesus di dalam bagian Alkitab selalu disebut Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi pada peristiwa Stefanus satu-satunya teks yang menyebutkan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang artinya? Kita tahu. Yesus sedang melakukan apa yang disebut dengan standing ovation kepada Stefanus, karena Stefanus mempertahankan imannya sampai mati di rajam batu. Jadi Yesus harus bangkit berdiri dan memberikan applause, standing ovation. Ini gambaran saya. Perhatikan, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka
berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Ayat 58 perhatikan, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Perhatikan ketika mereka marah mendengarkan kesaksian Stefanus, maka mereka melempari Stefanus dengan batu dan menyeretnya, sebelumnya menyeretnya keluar kota. Jadi mereka tidak melemparnya di dalam kota Yerusalem ya. Mereka karena akan dianggap najis, darah tertumpah di sana, saudara. Maka mereka menyeret Stefanus keluar kota. Maksudnya keluar kota kemana? Keluar gerbang, keluar tembok. Jadi dianggap ketika keluar dari tembok itu sudah keluar kota, saudara. Nah, Stefanus diseret dari pengadilan orang-orang Yahudi dan diseret keluar kota. Istilah keluar kota itu adalah keluar tembok. Nah, pasti keluar tembok itu ada melewati pintu gerbang. Nah, mereka percaya bahwa gerbang yang dimana Stefanus dilempari batu adalah di depan pintu gerbang singa ini, Lions Gates, atau nah sekarang orang juga menyebutkan menjadi gerbang Santo Stefanus. Ngerti ya? Jadi ini peristiwa yang sangat menarik untuk kita bisa terima. Nah, yang kedua adalah gerbang ini. Saya ingin cerita ini lebih banyak karena ini adalah gerbang yang sangat menarik, yaitu yang disebut dengan gerbang emas atau Golden Gate. Nah, coba perhatikan dulu, saudara perhatikan gerbangnya. Itu gerbangnya, tapi posisinya tertutup. Jadi ditutup, permanen, tutup rapat. Anda perhatikan ya, tertutup, ini Golden Gate. Tempat pintu gerbangnya tertutup. Nah, yang unik adalah di depan pintu gerbang ini sekarang dipakai pemakaman orang Yahudi, jadi kuburan. Saudara, di gerbang ini apa sih yang indah di sana? Ya, tertutup ya, gerbangnya tertutup. Sekali lagi kita akan bicara tertutup. Nah, saya pasang foto juga deh. Saya bersama dengan istri ada foto di depan gereja di Taman Getsemani itu menghadap Golden Gates. Nah, ini Golden Gates ada di menjadi background belakang saya. Ya, Anda lihat di panah warna merah itu adalah Golden Gate. Nah, apa yang pernah terjadi di pintu gerbang emas atau Golden Gate ini? Yang pertama adalah apa yang terjadi pada Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Peristiwa apa itu? Ketika raja di atas segala raja itu, Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai keledai. Dan semua orang meletakkan jubahnya di jalan-jalan dan mengangkat daun-daun palem dan berkata, Hosana, Hosana. Ya, mari kita lihat Matius pasal 21 ayat yang ke-10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, masuk dari mana? Kalau saudara melihat di teks selanjutnya adalah Yesus datang dari Bukit Zaitun. Nah, kalau kita lihat petanya, paling dekat kalau dari Bukit Zaitun adalah ya pintu gerbang emas ini. Jadi Yesus ditafsir dari Bukit Zaitun masuk ke Yerusalem lewat pintu gerbang emas ini. Jadi pintu gerbang emas ini pernah dilewati Yesus yang naik keledai di mana orang berkata Hosana, Hosana dengan memakai daun palem dan orang menggelar jubah mereka dan berkata Hosana, terpujilah raja. Tapi mereka sebenarnya tidak sedang mengagungkan Yesus sebagai raja di atas segala raja, tapi mereka mengharapkan Yesus akan menjadi pembebas bagi Israel dalam konotasi penjajahan. Jadi dianggap Yesus akan diangkat menjadi tokoh semacam tokoh politik atau pemimpin, mungkin presiden untuk menjadi pemimpin pemberontakan atau pemimpin perlawanan terhadap penjajah Romawi. Jadi jauh dari mereka konsep tentang mereka mengeluhkan Yesus sebagai Tuhan, Raja di atas segala raja. Nah, ini yang perlu kita mengerti. Nah, ini yang kita pahami. Terus apalagi yang terjadi di gerbang emas ini, saudara? Ada satu peristiwa yang kedua, yaitu saudara tahu kisah ini adalah Kisah Para Rasul pasal 3 1-3. Ini disebutnya gerbang elok.
gerbang elok, gerbang indah. Ini sebenarnya adalah Golden Gate, saudara. Jadi kalau sudah ke Israel tanya gerbang elok di mana, orang akan berkata Golden Gate. Jadi, nah mari kita akan lihat gerbang indah itu. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-3, ada satu peristiwa. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu waktu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Lihat bait Allah itu dekat, kalau kita lihat peta denah tadi, tembok ratapan dipercaya itu adalah bait Allah, dan di belakangnya atau di depannya itu adalah pintu gerbang emas yang tertutup rapat itu. Jadi kita bisa membayangkan situasi begini. Bait suci itu dekat sekali dengan gerbang emas, atau di ayat ini disebut dengan gerbang indah. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang indah. Nah, gerbang indah ini Golden Gate, saudara ya. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Dan saudara tahu akhir kisah ini, orang lumpuh ini sembuh karena dua Rasul Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kuberikan kepadamu, bangkitlah, berdirilah, berjalanlah. Maka mujizat terjadi. Ini peristiwa yang terjadi juga di gerbang indah atau yang disebut dengan Golden Gate atau gerbang emas. Jadi ini tempat yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Bagaimana kita akan mempelajarinya, ini menjadi tempat yang harus diperhitungkan, menjadi tempat yang saudara harus tahu, saudara melihatnya. Nah, kalau saudara berkunjung ke gereja segala bangsa, itu gereja segala bangsa itu di samping Taman Getsemani, saudara akan langsung bisa melihat gerbang indah itu. Jadi persis berhadapan, langsung bisa Anda lihat, tapi jaraknya masih jauh karena di Getsemani ini masih termasuk wilayah Bukit Zaitun. Oke, itu mungkin keterangan yang kita bisa pahami. Jadi yang pertama, gerbang indah itu dalam Alkitab pernah dilewati oleh Yesus ketika Yesus dimuliakan atau diberikan pemujaan dengan berkata hosana hosana dengan naik keledai. Yang kedua, peristiwa ada orang lumpuh disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes di gerbang emas ini atau di gerbang indah ini. Saudara bisa pahami itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ini adalah satu hal yang indah. Saudara, gerbang emas ini sebenarnya dulunya kan terbuka. Tapi Israel berkali-kali jatuh ke bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Termasuk salah satunya adalah pernah jatuh di pemerintahan Salahuddin pada abad ke-12. Nah, gerbang indah ini menurut tradisi Yahudi yang sangat dipercaya, perhatikan, bahwa raja di atas segala raja, Mesias itu nanti akan datang melalui pintu gerbang emas ini. Makanya ketika Yesus masuk ke pintu gerbang emas dengan naik keledai, sebenarnya orang Yahudi itu sudah mendapat pertanda. Ini loh raja yang kamu tunggu, ini loh Mesias yang kamu tunggu. Tetapi rupanya mereka tidak sampai mikirnya sampai di situ, saudara ya. Jadi ini sangat menyedihkan. Nah, sehingga di mana orang Israel, orang Yahudi hari ini pun tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Mereka masih menantikan Mesias. Maka terjadi pergolakan, bahkan bangsa yang lain pun, pemerintahan Saladin pada abad 12 harus menutup, karena mereka berkata begini, wah ini dipercaya nih orang Yahudi bahwa akan raja-raja masuk di situ. Nah, akhirnya mereka daripada masuk tak tutup saja, saudara. Akhirnya ditutup. Nah, perhatikan, artinya begini, orang itu kadang berkata saya tidak percaya, tetapi tindakannya kadang percaya. Ya, ini orang Saladin ini kan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi dengan menutup itu kan berarti artinya dia percaya. Ngerti maksud saya, saudara? Jadi saya nggak percaya Mesias yang akan datang, tapi gerbang itu tak tutup saja supaya tidak masuk. Loh, berarti kan dia percaya kalau Mesias itu akan datang. Itu ya kurang lebih yang
ada dalam pemikiran saya. Nah, gerbang emas itu ditutup sejak masa pemerintahan Saladin abad 12. Menurut tradisi Yahudi, Mesias kelak akan memasuki Yerusalem lewat gerbang ini. Nah, saudara, tahukah kita bahwa apa yang dilakukan oleh Saladin itu sebenarnya dipakai Tuhan untuk menggenapi Yeremia 44 ayat 1 sampai 3. Nah, apa itu? Yuk kita baca sama-sama. Kemudian laki-laki itu menuntun aku ke gerbang luar di sebelah timur lingkungan rumah Tuhan. Nah, di sekitar rumah Tuhan gerbang yang paling dekat apa? Gerbang emas, saudara, enggak ada tempat lain, ya, Golden Gate itu. Nah, perhatikan, gerbang itu tertutup. Ini nubuat Nabi Yeremia yang sekian ratus tahun sebelum peristiwa abad 12. Bayangkan, saudara, Tuhan sudah menubuatkan gerbang itu tertutup. Tuhan berkata kepadaku, gerbang itu harus tetap tertutup dan tidak boleh dibuka. Tak seorang pun boleh memasukinya, sebab aku, Tuhan Allah Israel, telah masuk ke rumahku melalui gerbang ini. Maka gerbang ini harus tetap tertutup. Tuhan sudah masuk, dan nanti kalau Tuhan nanti datang kedua kali, dia juga akan masuk lewat gerbang yang sama. Dia akan masuk pintu yang sama. Jadi gerbang itu harus selalu tertutup karena tidak boleh dilewati oleh seorang pun. Menurut nubuat Nabi Yeremia, nanti yang akan masuk adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang akan membuka Tuhan. Nah, ketika abad 12 ditutup oleh Saladin, justru inilah orang yang tidak mengenal Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Makanya ada sebuah pelajaran penting buat kita tentang hal ini, yaitu saudara, kadang dalam hidup ini pertolongan senantiasa Tuhan bisa pakai dengan berbagai cara. Tuhan bisa pakai cara orang yang kita kenal, Tuhan bisa pakai cara-cara orang yang tidak kita kenal, atau Tuhan bisa memakai cara yang aneh untuk memberikan mujizat dan pertolongannya buat kita. Nah, ini pelajaran iman ya buat kita ya, supaya kita tidak gampang menyerah dengan keadaan. Karena dengar baik-baik, saudara, sekalipun semua orang meninggalkanmu, walaupun semua orang mencoba untuk memusuhi kita, tetapi perhatikan, Tuhan tetap bisa menyediakan jalan keluar, bahkan bisa memakai orang yang tidak mengenal Tuhan untuk bisa menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Maka Tuhan gak bisa dibatasi dengan cara-cara, saudara, sehingga lewat pelajaran pintu gerbang emas ini kita melihat, wow, indah sekali ya, justru mereka dipakai Tuhan suruh nutup. Makanya saya tadi katakan, kadang mereka ini orang-orang yang ngomong tidak percaya, tapi sebenarnya mereka ini percaya. Aneh ya, tadi kita lihat, aku tidak percaya akan ada Mesias datang lewat pintu gerbang ini. Tapi kemudian udah tutup aja supaya nggak lewat loh, berarti kan dia percaya akan ada yang lewat. Ya, kemudian orang Yahudi juga, dia berkata nggak percaya Yesus akan lewat, Mesias tidak akan lewat di sini, Mesias. Maka orang Yahudi pun juga menentang hal ini. Saudara, ketika mereka dianggap bahwa Yesus adalah Mesias, maka mereka katakan aku nggak percaya. Makanya mereka membangun di depan pintu gerbang emas itu persis ada banyak kuburan orang-orang Yahudi. Saudara tahu apa artinya? Karena bagi orang Yahudi, seseorang yang bersentuhan dengan jasad orang mati itu akan menjadi haram atau akan menjadi kotor dan tidak layak untuk masuk rumah Allah. Nah, saudara, orang Yahudi kemudian membangun kuburan-kuburan di depan ini. Harapannya apa? Nanti kalau imam besar, Yesus Kristus, Mesias yang diagung-agungkan itu akan lewat, dia tersentuh oleh jasad orang mati atau jenazah, maka dia dinyatakan tidak kudus. Maka diberikan jebaan-jebaan, diberikan kepada mereka kuburan-kuburan supaya mereka menganggap nanti kalau ada Mesias datang akan tersentuh dengan jasad-jasad itu dan tidak lagi layak untuk menyandang dirinya sebagai imam untuk masuk ke bait suci. Nah, perhatikan, mereka ngomong gak percaya tapi nyatanya bangun kuburan di depan pintu gerbang emas. Aneh juga kan? Jadi ini yang kita coba renungkan. Bayangkan orang yang ngomong selalu tidak percaya kepada Yesus tapi sebenarnya dalam tindakannya dia sebenarnya percaya, saudara. Ini yang kita renungkan. Nah, apa yang kita pelajari dari gerbang emas ini? Yaitu
second coming atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Yesus nanti akan datang kedua kali dan kita percaya dari nubuatan-nubuatan gerbang itu harus selalu tertutup dan Yesus akan masuk di sana, tidak bisa dihalangi oleh jenazah, tidak bisa dihalangi oleh jasad orang mati, tidak bisa dihalangi oleh kuburan. Nanti kalau Yesus datang, maka Alkitab berkata bahwa kakinya akan menjejakkan di Bukit Zaitun. Itu nubuatan kitab Wahyu bahwa kakinya akan menjejak di Bukit Zaitun dan kemudian Mesias itu akan masuk ke Yerusalem lewat gerbang emas ini. Saudara, ini yang menjadi sebuah hal yang luar biasa di mana ini menjadi iman kita bahwa percaya atau tidak Yesus pasti akan datang. Jadi mau atau tidak, percaya atau tidak masalah karena Yesus pasti akan datang kedua kali untuk menggenapi rencananya yang luar biasa. Jadi sekali lagi kita lihat pintu gerbang ini menjadi pintu gerbang yang indah. Sekali lagi ya saya ingin membuat kita melihat pintu-pintu gerbang yang ada. Nah ini dia, perhatikan. Nah Golden Gate itu menghadap persis Bukit Zaitun. Jadi ketika Yesus nanti akan datang kedua kali, Alkitab menubuatkan bahwa dia akan datang ke Bukit Zaitun dan kemudian dia akan masuk ke Yerusalem, kota kudus itu melalui Golden Gate, gerbang emas yang luar biasa itu, saudara ya. Nah perhatikan, saudara, saya berharap ini akan menjadi sebuah pelajaran penting. Jika saudara belum pernah ke Israel, ketika saudara memandang gerbang emas ini, ingatlah pelajaran saya hari ini ya. Kalau setidaknya kalau saudara di depan gereja segala bangsa atau gereja di Taman Getsemani, saudara akan langsung melihat Bukit Zaitun itu, tetapi gerbang emas itu, saudara akan mengingat pelajaran saya hari ini bahwa di tempat itu pernah terjadi 3 peristiwa. Apa saja? Yang pertama, Yesus masuk dengan keledai dielulukan dengan kata hosana dengan daun palem, ini adalah di gerbang emas. Yang kedua, adanya orang lumpuh disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes di pintu gerbang emas ini. Yang ketiga, nubuatan second coming, kedatangan Kristus kedua kali akan terjadi juga melewati gerbang emas ini. Buktinya apa? Gerbang ini tertutup sampai hari ini, saudara. Ini menjadi satu hal yang indah, bagaimana kita akan menerima sebuah kebenaran firman Tuhan adalah layak dipercaya. Firman Tuhan ya dan amin. Nubuatan ribuan tahun digenapi hari ini tanpa disadari, bahkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, mereka berpikir untuk menghancurkan kekristenan, mereka berpikir untuk melawan Kristus, tapi sebenarnya mereka dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Betapa luar biasanya. Hari ini kita akan belajar, hari ini kita sudah belajar tentang Yerusalem, kota kudus, kota mulia itu. Satu tempat yang indah yang kita pelajari. Nah saudara, minggu depan kita akan melihat tempat-tempat di sekitar Yerusalem. Kita akan berkunjung ke Bukit Zaitun terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk pelajaran kita malam hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kota Yerusalem yang indah. Kami belajar hari ini tentang gerbang emas dan gerbang singa, di mana kami melihat peristiwa Stefanus yang dibunuh di gerbang singa. Kami juga belajar tentang 3 peristiwa penting di gerbang emas, yaitu di mana engkau pernah masuk dengan keledai dan ada orang lumpuh disembuhkan, artinya mujizat masih terjadi, kuasa Tuhan begitu nyata, dan ada nubuatan bahwa engkau akan datang kembali memasuki gerbang emas ini. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini, terima kasih untuk berapa pengertian, bahkan nilai-nilai iman yang kami terima melalui pelajaran ini. Tuhan memberkati, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian kelas pengajaran kita hari ini. Bila saudara merasa terberkati, saudara bisa membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Berikut adalah nama-nama pemenang kuis minggu lalu. Selamat untuk para pemenang, dan untuk pengambilan hadiah dapat menghubungi nomor sekretariat gereja. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan
dan hidupkan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.